Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua. Ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Demi Scudetto, Oliver Giroud siap bawa Milan raih kemenangan lawan Inter Milan. Belum sampai semusim gabung AC Milan, namun Oliver Giroud punya target besar bersama I Rossoneri. Ia berharap untuk bisa membawa Milan meraih gelar Scudetto pada musim 2021-2022 ini. Apalagi jarak poin mereka tak terlalu jauh dengan Inter Milan saat ini. Tujuan utama saya adalah memenangkan Scudetto bersama Milan pada 2022. Lalu apapun yang terjadi setelah itu adalah bonus, kata Giroud kepada Star Casino Sport via Football Italia. Seperti yang disebut sebelumnya, selisih Milan dan Inter tak terlalu jauh. Mereka cuma terpaut 4 angka saja. Namun Nerazzurri masih punya tabungan satu laga dan selisih dengan Rossoneri masih bisa melebar. Oliver Giroud tak mau selisih itu makin melebar. Ia pun bertekad untuk membawa Milan meraih kemenangan atas Inter karena hal itu akan menjaga kans Rossoneri meraih Scudetto. Tentu saja kami percaya pada Scudetto. Sekarang kami memiliki pertandingan penting dengan Inter dan kemenangan akan menjadi peluang bagus untuk berada di sana sampai akhir, seru Giroud. Resmi, AC Milan perpanjang kontrak Matteo Gabbia hingga 2026. Gabbia merupakan jebolan Primavera dan telah berseragam Milan sejak masih berusia 13 tahun. Setelah melalui beberapa level, ia akhirnya berhasil menembus skuad inti dan menjalani laga debutnya pada tahun 2017. Milan sempat meminjamkan Gabbia ke Lucchese selama satu musim untuk mencari pengalaman di Serie B. Ia mencatatkan 30 penampilan yang meyakinkan Milan untuk mempertahankan Gabbia hingga sekarang. Gabbia saat ini masih belum bisa menjadi pilihan utama di skuad besutan Stefano Pioli. Dan musim ini ia baru mencatatkan 7 penampilan di semua kompetisi. Minimnya kesempatan bermain tidak membuat Gabbia ragu untuk menaikkan perpanjangan kontrak bersama AC Milan. Dan Milan mengumumkan kesepakatan kontrak baru dengan Gabbia melalui situs resminya pada Jumat dini hari. Kontrak tersebut bisa membuat Gabbia bertahan di San Siro sampai 2026 mendatang. AC Milan dengan senang hati mengumumkan bahwa Matteo Gabbia telah memperbarui kontraknya dengan klub hingga 30 Juni 2026, tulis Milan di situs resminya. AC Milan belum bisa mainkan Tomori saat lawan Inter Milan. Menurut pemberitaan terkini dari Milan News yang dikutip oleh Liga Olahraga, Tomori telah menjalani terapi spesifik dan tetap beraktivitas meskipun diberi jatah waktu berlibur pada minggu kemarin. Sang pemain tengah berjuang agar bisa pulih dari cedera sesegera mungkin. Namun peluangnya kembali membela Rossoneri pada Derby della Madonnina masih sulit diwujudkan. Tomori sendiri menjalani operasi minor pada lututnya setelah mengalami masalah meniskal dalam kemenangan Coppa Italia Milan atas Genoa awal Januari lalu. Dengan proses pemulihan diperkirakan bakal memakan waktu selama 30 hari. Sebelumnya, banyak yang berspekulasi mantan bintang Chelsea tersebut bisa pulih lebih cepat dari perkiraan. Dan beberapa fans pun berharap ia bisa dimainkan menghadapi Inter Milan. Mengingat kecil kemungkinan Tomori bakal pulih pekan ini, Milan kemungkinan akan menurunkan duet Alessio Romagnoli dan Pierre Kalulu di posisi bek tengah dalam laga nanti. Meskipun ada peluang Matteo Gabbia bakal dipercaya menggantikan bek 24 tahun tersebut. Ibrahimovic terancam absen saat Derby della Madonnina. Menurut pemberitaan dari Liga Olahraga yang mengutip Il Corriere della Sera, belum ada kabar baik yang berhembus dari Milanello jelang Derby della Madonnina untuk menyaksikan Ibrahimovic tampil dalam duel tersebut. Meski sempat optimis, AC Milan kini justru pesimis bisa menurunkan sang singa tua San Siro tersebut saat menghadapi Inter Milan. Karena sang pemain terus merasakan sakit pada Achillesnya.
Dan ketika hasil pemeriksaan tak menunjukkan adanya cedera nyata, ia tetap tak bisa ikut berlatih bersama anggota skuad Stefano Pioli lainnya dan mempersiapkan diri untuk pertandingan krusial tersebut. Alasan AC Milan loyo di bursa transfer Januari 2022. AC Milan nampak loyo dalam bursa transfer paruh musim ini. Usut punya usut, ternyata Rossoneri ingin menyimpan anggaran untuk jor-joran musim depan. AC Milan memang tidak banyak mendatangkan pemain baru pada bursa transfer paruh musim ini. Rossoneri hanya mendatangkan Marco Lazetic. Padahal tim merah hitam ditinggal Simon Kjaer dan Fikayo Tomori yang dibekap cedera, belum lagi Pietro Pellegrini yang hengkang ke Torino. Setelah ditelisik, AC Milan ternyata sengaja pasif dalam bursa transfer paruh musim ini. Menurut Indosport mengutip jurnalis kenamaan Italia, Gianluca Di Marzio, Rossoneri ingin jor-joran musim depan. Siapa saja sosok yang bakal diangkut Paolo Maldini? Gianluca Di Marzio membocorkan jika nama pertama yang bakal diangkut manajemen AC Milan di bawah komando Paolo Maldini adalah Renato Sanchez. Hal ini disebabkan Rossoneri tampaknya sudah siap untuk pisah jalan dengan Frank Kessie, dan Renato Sanchez pun dibidik untuk menambal kepergian Kessie. Saat ini kontrak Renato Sanchez bersama Lille sendiri masih tersisa hingga setahun lagi, yang artinya AC Milan memang harus menggelontorkan dana segar untuk menebus ex pemain Bayern Munchen tersebut. Selain Renato Sanchez, Gianluca Di Marzio juga mengklaim jika Rossoneri ingin menggait bintang Lille lainnya, yakni Sven Botman. Bek asal Belanda tersebut diplot untuk menggantikan Alessio Romagnoli yang kemungkinan besar bakal hengkang secara gratis di akhir musim ini. Samu Castillo batal tinggalkan AC Milan. Samu Castillo menolak binangan Sampdoria di hari terakhir bursa transfer Januari 2022. Dia memutuskan untuk bertahan di AC Milan meski ia tidak banyak mendapatkan kesempatan bermain musim ini. Tercatat, dia hanya 5 kali bermain di Serie A dengan total penampilan 122 menit. Hal ini tidak lepas dari pilihan pelatih Stefano Pioli yang lebih percaya kepada Alexis Saelemaekers dan Junior Messias. Hal ini menyebutkan banyak yang beropini bahwa Castillo akan mengambil kesempatan meninggalkan AC Milan dengan tangan terbuka. Namun fakta berkata lain, gelandang Spanyol itu tampak nyaman duduk di bangku cadangan. Bola.net memberitakan bahwa jurnalis kenamaan Italia, Gianluca Di Marzio menyebut Castillo tegas menolak tawaran Sampdoria di hari terakhir bursa transfer Januari kemarin. Meski Sampdoria sudah berusaha keras untuk meyakinkan Samu Castillo. Sebelumnya, negosiasi antar klub berjalan lancar. Sampdoria dan Milan mencapai kesepakatan dengan mudah, tapi justru Castillo yang menolak. Penolakan Castillo ini justru memicu reaksi negatif fans AC Milan. Mereka tidak puas dengan reaksi Castillo yang tampak nyaman di bangku cadangan. Pemain dengan mental pemenang akan berusaha untuk memperbaiki performa untuk menembus tim inti. Namun Castillo tidak demikian. Dia tidak menunjukkan usaha lebih untuk keluar dari bangku cadangan.